Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita masih bahas tentang masalah uang dan hati, supaya hati kita ini gak nempel kepada uang. Supaya kita bisa dipercaya Tuhan mengelola hartanya, menjadi bendahara-bendahara yang bisa mengelola harta Tuhan dengan baik. Tuhan berjanji kita akan mengalami berkat, kelimpahan kalau kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tapi pada kenyataannya banyak orang masih terjerat dengan hutang sampai hari ini. Tuhan berjanji, aku nih yang dulu kaya, rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Tapi ternyata banyak orang Kristen gak hidupnya merdeka. Mereka masih banyak terlilit hutang. Kenapa orang bisa terlilit hutang? Karena keserakahan dan ketamakan. Kalau sudah terlilit hutang, ya harusnya sadar diri cari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat hutang-hutangmu selesai. Karena Tuhan berjanji di Ulangan 28 ayat yang ke-12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan berjanji loh. Tuhan berkatin kita sehingga kita ini gak punya hutang. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen terjerat hutang. Karena bisa salah ngelola bisnis, salah ngelola keuangan, tidak tanggung jawab dengan harta yang dipercayakan kepadanya, atau serakah tamak bisa menjadi alasannya kenapa orang bisa terjerat dengan hutang. Makanya kita mesti sadar diri, kalau hari ini Tuhan masih percayakan segala sesuatu, dan Tuhan masih berkatin kita, harusnya kita menjadi pengelola hartanya Tuhan dengan baik, supaya kita gak terjerat dengan berbagai macam keserakahan, ketamaan yang akhirnya membuat kita sendiri menderita. Banyak orang pingin memiliki segala sesuatu yang bagus, tapi belum waktunya. Akhirnya apa? Menjerat hutang. Karena ketamakan, orang meminjam hutang. Ternyata di tengah perjalanan hidupnya tidak bisa bayar hutang. Ujungnya yang rugi siapa? Banyak orang yang dirugikan. Keluarga di sekitarnya, anak istrinya juga akan menanggung hal-hal yang harusnya nggak terjadi. Makanya kita harus belajar mengendalikan diri dengan baik. Jangan sampai kita ini pingin segala sesuatu dengan cara instan tanpa kita libatkan Tuhan. Ujungnya kita akan terjebak di dalamnya. Berapa banyak orang terjerat hutang sampai hari ini. Saya hampir seminggu beberapa kali orang telepon karena banyak mengalami masalah persoalan karena keuangan. Terjerat hutang sampai ratusan juta, puluhan miliar dan lain sebagainya. Dan saya percaya loh, Tuhan sekali berjanji, Tuhan memberkati bagi kita berkat yang berkelimpahan itu. Pasti dia akan genapi. Hanya bagian kita harus berjalan sesuai kehendaknya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Kalau Tuhan membuka perbendaharaan yang melimpah, yakni langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, tentunya ada bagian kita loh. Tanah kita mau diapain ini? Nggak mungkin tanah itu dibiarkan dihujanin tanpa ditabur benih. Pasti ada bagian kita yang harus kita lakukan. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini terjerat hutang dan gak tahu bagaimana membayarnya, hari ini mulai bertobat. Patahkan semua kutuk hutang itu. Minta hikmat Tuhan, minta pengertian. Biar Tuhan berkatin tanganmu. Kalau Bapak Ibu, kalau engkau diberkatin Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Apa saja itu. Makanya belajar jadi orang yang tanggung jawab mengerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan, pasti kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi karyawan bertanggung jawab, jadi bos bertanggung jawab. Jadi apapun yang dipercayakan dalam hidupmu, engkau kerjakan dengan tanggung jawab, dengan hidup takut akan Tuhan. Baru Tuhan akan memberkatin segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, kalau engkau terjerat hutang hari ini, minta hikmat Tuhan. Kalau engkau masih nganggur, minta hikmat Tuhan, dibukakan jalan supaya diberikan pekerjaan yang baru. Minta hikmat yang baru, karena dari pekerjaan itu Tuhan memberkati. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, baru Tuhan pelan-pelan pulihkan. Baru dari sana Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit yang terbuka itu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini ayat harusnya digenapi bagi setiap orang percaya. Tapi ternyata setiap orang Kristen gak semuanya hidup merdeka masalah uang. Masih babak belur, masih terjerat hutang, belum merdeka masalah keuangannya. Bahkan beberapa orang buat makan aja susah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau itu benar-benar ada kutuk kemiskinan, kemelaratan yang diturun dari keluargamu, dipatahkan hari ini. Dan mulai hari ini mulai minta hikmat, pengertian dan pengetahuan.
Seperti Besalia dan Aholiab memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Sehingga dia punya keahlian khusus. Keahlian itu dikembangkan dengan baik dan ujungnya membuka pintu berkat dalam hidupmu. Tapi kalau engkau sudah terjerat hutang malah stres, terjerat hutang malah putus asa, sudah terjerat hutang malah nggak cari Tuhan, hidupmu akan babak belur. Mulai minta hikmat Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang fasik itu meminjam, kalau pinjam tidak balikin. Tapi kalau orang benar itu pasti pinjam meski belajar mengembalikan. Di Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapa yang menyerahkan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Karena orang yang berhutang itu mengelola hartanya orang lain. Kalau berhutang pasti dikembalikan. Harus mengembalikannya. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan pelajarin bagaimana cara kita bisa melunasi hutang kita. Sekarang kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ini istrinya loh, nabi loh. Nabi kok bisa punya utang ini? Bukankah nabi ini diurapin Tuhan? Salah seorang dari istri-istri, ini istrinya para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Loh, ini kok bisa ini hamba Tuhan ini terjerat hutang nih? Kenapa ini? Nah, dijelasin secara detail kenapa dia punya hutang. Tapi ini pelajaran mahal buat kita. Siapapun pekerjaan profesinya, sekalipun itu pendeta, bisa punya hutang. Tapi juga Tuhan bisa sanggup pulihkan. Apapun masalahmu, masalah hutang, berapa gedenya, berapa besarnya, Tuhan sanggup memulihkan. Yang pertama kali engkau harus cari Tuhan dulu. Kejar Tuhan dulu. Minta hikmat, minta pengertian, minta mujizat. Minta dibukakan jalan dengan ajaib. Kalau engkau hari ini terjerat hutang yang secara hitung-hitungan engkau nggak bisa bayar, engkau butuh mujizat Tuhan. Engkau butuh breakthrough dan terobosan. Nah, kita mau pelajarin hari ini. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau engkau pingin utangmu lunas, coba lihat dalam dirimu apa yang kamu miliki hari ini. Wis Pak, habis-habisan aku Pak. Aku nggak punya harta, emas hilang, deposito hilang, investasi di unit link, di asuransi pun sudah diambil Pak, berlian pun sudah dijual Pak, aset sudah dijual Pak. Tanya Tuhan, apa yang kau punyai? Apa keahlian, hikmat, pengertian? Apapun yang kamu miliki hari itu, apapun yang kamu miliki hari ini, belajar. Apa yang kamu miliki itu dikembangkan, dikerjakan. Kalau nggak punya apa-apa, kau punya keahlian, punya tenaga. Minta hikmat Tuhan meski kerja seperti apa. Pakai hikmat Tuhan, karena dari apa yang kita punyai hari ini, dari situlah permulaan Tuhan akan memberkatin kita. Engkau nggak punya harta habis-habisan sekarang, tapi kau kan masih punya otak yang masih nempel di kepala. Masih memiliki hikmat, masih memiliki akal budi, masih memiliki tenaga, memiliki keahlian. Minta dibukakan Tuhan. Seperti Hagar ketika diusir oleh Sarah. Apa yang terjadi? Dia di padang gurun, anaknya jerat-jerit di padang gurun, kehausan. Kehausan, dia sampai putus asa, dia minta sama Tuhan. Ternyata ketika matanya dibukakan, dia melihat di sampingnya ada sumur. Dia ambil air di sumur, anaknya kasih minum. Dan anak itu hidup loh Bapak Ibu. Kadang Tuhan sudah sediakan penyediaan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Hanya kita butuh melihat dengan kacamata rohani. Dengan hikmat pengetahuan supaya dibukakan sehingga kita bisa melihat sesuatu yang ilahi yang membuat breakthrough dan terobosan. Janda ini punya hutang. Janda ini istrinya Nabi. Dia punya hutang. Elisa tanya, apa yang kamu punya? Dia hanya punya buli-buli berisi minyak loh. Hanya buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Masih ada mujizat Bapak Ibu.
Tuhan nggak pingin anaknya menderita, kita keleleran, miskin, stres hidup. Orang Tuhan memberikan kita kemerdekaan, harusnya kita menikmatin berkat dan berkelimpahan kok. Tuhan nggak biarkan kita melarat dan keleleran. Kita pikul salib sangkal diri itu bukan melarat, keleleran, dan kekurangan. Itu matiin daging dan hawa nafsu kita itu loh. Seringkali yang membuat kita terjerat dengan hutang karena kita ngikutin hawa nafsu kita. Keinginan mata, keinginan hati kita. Gangguan hidup kita. Kita ikutin, ujungnya menjerat kita dalam banyak persoalan dan menjerat kita dalam hutang. Tapi kalau kau udah jerat hutang dan kamu cari Tuhan, Tuhan sanggup memulihkannya. Tidak perlu khawatir. Apa yang kamu miliki hari ini, kembangkan itu dengan baik. Elisa tanya sama janda ini, kamu hanya punya buli-buli misap? Pinjam kepada tetangga-tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Dengerin baik-baik. Sekali Tuhan memberkati engkau, bukan kecil standarnya. Kalau kau ngikutin maunya. Kau ngikutin caranya Tuhan. Janda ini ngikutin apa yang dikatakan Elisa. Dia pinjam. Dan jangan sedikit loh. Porsinya Tuhan tuh selalu gede mau berkatin kita. Yang jadi masalahnya Tuhan seringkali nggak bisa dapatin orang yang bisa dipercaya dengan baik mengelola hartanya Tuhan. Ketika dipercayakan harta kelimpahan, banyak hati orang melintir. Hamba Tuhan juga banyak melintir. Itu Gehazi, Bileam, Yudas hatinya melintir dengan upah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sama dengan mereka. Harusnya kita menjadi orang di akhir zaman yang dipercayakan berkat Tuhan, bisa mengelola harta Tuhan, bisa memberi makan orang miskin, bisa membiayain pekerjaan pelayanan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, harusnya kita ngerti ini. Kalau kita tidak bisa dipercaya harta Tuhan, jangan pernah berharap kita bisa dipercayakan harta kita sendiri. Kalau kita nggak bisa dipercayakan hartanya orang lain, bagaimana kita bisa dipercayakan harta kita sendiri? Kalau selama ini masih terjerat hutang, masih ada cara yang ajaib. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup bikin mujizat. Perhatikan, ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah itu, engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Dan dia ngikutin loh. Apa kata Tuhan? Diikutin. Di ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Karena mujizat ini, janda ini ngikutin apa yang dikatakan Elisa. Dia mengembangkan apa yang dia miliki dengan pinjam dengan orang lain. Bejana-bejana itu akhirnya dituangin minyak itu. Akhirnya minyak itu penuh, dijual, dibuat bayar hutang. Akhirnya sisanya dikasih hidupin. Bapak Ibu, seberapa besar engkau kembangkan kapasitasmu dan keahlianmu hari ini. Sebab dari sanalah Tuhan akan berkatin hidupmu. Tuhan berkatin pekerjaanmu. Dari situ engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Dilarang keras, hanya teriak-teriak, minta ditumpangin tangan pendeta, minta didoain dari pendeta A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya minta didoain. Minta ditumpangin tangan. Minta dinubuatin bahkan biar hutangnya lunas. Tapi kalau engkau sendiri malas, tidak mau bergerak, jangan pernah berharap Tuhan akan lunasin hutangmu lewat pekerjaan bisnis usahamu. Tuhan bekerja melalui apa yang dipercayakan kepada kita. Dari sana Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Ada orang-orang ketika mata hatinya dibukakan, Tuhan melihat cara Tuhan bekerja. Dia lakukan setia akhirnya hutangnya bisa lunas. Bapak Ibu, saya pun juga pernah terjerat hutang gede sekali Bapak Ibu. Gede sampai dikejar-kejar bank dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita bisa lunasi dengan baik dengan cara Tuhan. Dan kami percaya selama hati kita ini nempelnya sama Tuhan, gak nempel sama uang, akhirnya kita terbebas dari perbudakan yang namanya hutang itu. Gak perlu khawatir, kita ini punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji, kalau kita
melakukan segala sesuatu seperti yang dia mau Tuhan inginkan, kita akan menerima berkat seperti di Ulangan 28 itu, berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan. Kalau hari ini sudah terjerumus, terjebak dengan berbagai macam persoalan, terjebak dengan hutang yang begitu numpuk, sampai engkau stres, nggak bisa tidur, nggak tahu bagaimana bayarnya. Solusi pertama, duduk diam di kaki Tuhan, minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dari situ Tuhan singkapkan, Tuhan akan koneksikan dengan orang-orang tertentu secara ilahi, dibikin divine connection. Dari sana Tuhan akan singkapkan banyak hal, dan engkau dibuat memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan. Dari situlah permulaan Tuhan memberkati hidupmu, dan utangmu akan dilunasin Tuhan dengan caranya yang ajaib. Jangan minta langsung tuang turun sekarung, 2 karung emas, 1 kilo, 2 kilo di kamarmu. Sekalipun Tuhan sanggup, Tuhan tidak pernah lakukan. Tuhan itu memberkati lewat apa yang kita kerjakan, lewat tangan kita ini loh. Sampai hari ini, dulu saya ini nggak pernah tahu. Istri saya memang suka bikin kue. Istri saya jago bikin kue. Tetapi saya ini nggak suka bikin kue. Saya hanya perhatikan istri saya bikin kue. Waktu pandemi, orang nggak punya pekerjaan, ternyata tiba-tiba kita dapat orderan dari bisnis kue itu. Dan saya bikin brownies, dan ternyata tuh laku sekali loh. Itu bisa membiayain hidup kami. Bahkan kita bisa menabur dengan apa yang kita hasilkan dari jualan brownies. Sampai hari ini, saya dari nggak tahu jualan kue, nggak tahu bikin kue, sampai saya terjun sendiri, saya pelajarin resepnya, saya terus kembangkan sampai saya bisa bikin kue dan akhirnya menghasilkan duit loh. Apa saja, kalau kita ini mau bekerja, Tuhan akan berkatin tangan kita. Apapun itu namanya. Dalam kondisi pandemi kan, kantor tutup, semuanya tutup. Nggak ada yang bisa dikerjakan. Toko bahan kue laris waktu itu. Sampai saya jadi pintar bikin kue. Dari situ saya diberkatin Tuhan. Gara-gara jualan kue. Makanya jangan males jadi orang. Harus tanya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan. Gara-gara kue saya diberkatin Tuhan. Meskipun hari ini kita nggak kembangkan itu. Karena kita terlalu sibuk untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar, akhirnya Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dari situlah Dia memberkatin kita. Saya nggak tahu ukuran bikin kue berapa. Meski derajatnya berapa kalau panggang kue. Adonannya seperti apa, saya nggak ngerti banyak hal. Tapi saya mau belajar waktu itu. Dan Tuhan sampai hari ini berkatin kami loh. Itu makanya jadi orang Kristen nggak boleh males. Nggak boleh hanya sekedar ditumpangi tangan pendeta, tapi kamu nggak lakukan apa-apa, ya Tuhan nggak akan kerjakan apa-apa dalam hidupmu. Justru dengan apapun yang Tuhan percayakan hari ini, kita kerjakan dengan baik. Mungkin kau dulu seorang pengusaha, tapi sekarang bangkrut, semuanya nggak ada. Dimulai kau dengan koneksimu. Minta hikmat Tuhan, nah, nanti dikoneksi dengan orang lain, tiba-tiba dipercayakan bisnis itu dan lain sebagainya, Tuhan buka jalan kok. Tuhan buka jalan. Ini janda nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan dimulainya dengan apa yang dia miliki. Apa itu? Bejana kosong. Dia punya bejana kosong. Oh, bejanamu hanya sedikit ya? Pinjam sama tetanggamu. Tapi jangan terlalu sedikit, yang banyak ya. Karena porsi Tuhan memberkati kita itu selalu banyak kok. Akhirnya dia pinjam dan tuang minyak itu. Sampai bejananya semuanya penuh, baru berhenti loh. Apa yang nggak bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Makanya Alkitab katakan, kalau nggak kerja, nggak usah makan. Kalau nggak malas, nggak usah makan. Orang malas hanya minta belas kasihan dari orang lain, lebih baik nggak usah makan. Tuhan ajarin kita ini menjadi orang yang rajin, bukan orang yang malas kok. Kita menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami breakthrough dan terobosan setelah engkau diberkatin, mulai diberkatin Tuhan, Tuhan berjanji loh. Tuhan berjanji hanya pada ayat ini loh. Yang lain menabur nggak tahu benihnya sampai kapan tuanya. Tapi ketika kita menabur, di Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang kemarin kita sudah bahas ini, Tuhan berjanji pasti kita akan menuainya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya loh. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Bersorak-sorai, nggak stres, nggak bingung lagi loh. Pasti. Tapi kuncinya apa? Menabur dulu. Kan saya sudah ngajari nabur nggak harus di gereja, nggak harus pada pendeta. Urusin dulu orang tuamu. Urusin dulu sekitar keluargamu, orang lingkungan rumahmu itu loh. Kanan kirimu, pegawaimu, security,
Staf kantor diberesin dulu. Jangan sampai mereka melarat menderita kekurangan. Mereka kalau kerja dengan kita, kita buat mereka makmur. Kita bantu orang miskin, yatim piatu, janda-janda yang sudah tua, bukan janda-janda yang muda. Janda-janda muda bisa nikah lagi. Janda-janda yang tua itu, yang jompo itu yang perlu dibantu. Ketika kita belajar menabur, taburan kita waktu dalam kondisi susah loh. Saya kan udah sering saksikan. Waktu saya lagi kondisi susah, tiba-tiba ada orang telepon pinjem duit loh. Ternyata dia kasusnya lebih berat. Dia lebih nggak bisa makan, kita masih bisa makan. Kita pinjemin loh, padahal kita masih dalam kondisi terjerat, babak belur, bangkrut, dan lain sebagainya. Tapi kita lakukan, dan ternyata apa yang kita lakukan yang extraordinary di hadapan Tuhan, Tuhan berkatin kami sampai hari ini. Tuhan berkatin kami. It's powerful. Makanya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Kenapa sampai saya mengalami namanya bangkrut, sekalipun ada beberapa faktor yang membuat kami bangkrut. Ternyata Tuhan ajarin banyak hal supaya saya bisa ngajarin orang bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan ujungnya tetap berkatin kita kok. Tidak usah pusing. Kuncinya menabur. Kalau engkau rajin menabur, dalam kondisi susah kamu nabur dengan mencucurkan air mata, dengan minta hikmat Tuhan. Dari sana Tuhan mulai berkatin hidupmu. Tuhan mulai bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Buka sebentar di Kejadian 26 ayat 12 sampai 23 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkatin Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Menabur. Bapak Ibu, perjalanannya Yosua menggantikan Musa keluar dari tanah Mesir. Waktu di masa padang gurun di Mesir itu, mereka masih makan mana, roti yang turun dari surga itu. Bapak Ibu, tapi setelah dia menyeberang sungai Yordan, dia mulai nabur. Dari taburan itu juga, pada tahun itu juga dia menghasilkan. Dan akhirnya dia bisa makan dari hasil yang dia taburkan, yang dikerjakan tangannya. Baru mana berhenti kok. Apapun yang kamu kerjakan lewat tanganmu, kalau tanganmu diberkatin Tuhan, Tuhan akan bikin berhasil. Sebab dari sana permulaan berkat itu datang dan membuat hidupmu di dalam kelimpahan. Bapak Ibu, jangan alergi dengan kata kelimpahan. Memang Tuhan membawa kita untuk hidup dalam kelimpahan, tapi bukan tujuan untuk memuaskan diri, memperkaya diri, tetapi untuk menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, menjadi panjangan tangan Tuhan, memberkati orang yang kekurangan. Sehingga hati kita ini bukan fokus kepada uang, tapi fokus kepada pekerjaan Tuhan dan kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menang masalah uang ini, kita akan dibuat babak belur. Orang gara-gara keuangannya semuanya jadi kacau dan rusak berantakan, karena nggak bisa menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang terjerat hutang, dan kau mulai putus asa, ada pengharapan Tuhan. Janda miskin, ini suaminya takut akan Tuhan. Hidupnya luar biasa. Jadi pelajaran penting. Ternyata dia punya hutang dan hutangnya dilunasin Tuhan. Kalau engkau hari ini mulai balik sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Minta breakthrough dan terobosan. Tiba-tiba Tuhan berikan hikmat dan kau mulai mengerjakan sesuatu lewat tanganmu, dari pekerjaan tanganmu diberkatin Tuhan. Ketika kau mulai menghasilkan berkat itu, kau mulai tabur. Dan mulai hikmat. Pakai hikmat tentunya, tanya Tuhan, kemana kau harus tabur. Di sisi lain, ada berkat yang harus kamu makan dan harus kamu pergunakan dengan baik. Dari permulaan yang kamu kerjakan itu, Tuhan akan bawa engkau mengalami hidup dalam kelimpahan. Orang Kristen dilarang malas, dilarang hanya sekedar berdoa tanpa mau bekerja. Belajar kembangan hikmat, pengertian, pengetahuan. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan pelayan udah full, engkau nggak sibuk kerja bisnis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hamba Tuhan, waktumu lebih banyak teluang, terus kamu hanya nggak ngerjakan apa, lebih baik kembangkan kapasitasmu, keahlianmu, kerja, ngasilin duit. Jangan ngarepin uang persembahan, jangan harapin pemberian dari orang lain. Tuhan sanggup berkati dari apa yang kita kerjakan. Karena Allah berkata, ya kan,
Di Ulangan 28 ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, memberkatin segala pekerjaanmu. Baru kita akan hidup dalam kelimpahan, kita nggak akan meminjam, kita akan memberi pinjaman justru. Kalau tidak, hidupmu jadi orang yang malas, nggak mau bekerja, malah terlilit utang, hidup nggak jadi berkat, dan jadi batu sandungan. Kalau sudah seperti itu, jangan pernah salahkan Tuhan. Mulai hari ini, cari Tuhan, kejar Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan akan berkati kita dengan caranya yang ajaib. Sebentar, buka di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Sebenarnya kita baca dari ayat pertama saja ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus menyukai Tuhan. Kalau engkau terjerat hutang, engkau harus cinta Tuhan, engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau cari kebenaran firman Tuhan, perkatakan firman itu siang dan malam, renungkan, doa, cari Tuhan, minta hikmat, pengertian dan pengetahuan. Baru ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Perhatikan baik-baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti ada yang harus diperbuat. Dia nggak ongkang-ongkang kaki. Harus ada yang dikerjakan. Apa itu? Bapak Ibu yang tahu. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Kerjakan dengan sepenuh hati. Dari sana Tuhan berkati engkau. Hidup bebas hutang, hidup merdeka, hidup gak jadi budaknya uang. Tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita mau belajar hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan kok. Tuhan masih sanggup buat breakthrough dan terobosan. Kalau janda itu diberkatin, padahal suaminya takut akan Tuhan. Seorang nabi, dia udah terdesak, Tuhan bikin breakthrough dan mujizat. Tuhan yang sama, sanggup lakukan atas hidupmu mulai hari ini. Bapak Ibu, tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bagi orang-orang yang terjerat hutang, taruh tangan kananmu di dada, hambamu berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah anak domba Allah. Hambamu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang terjerat hutang. Hambamu berdoa, singkapkan kebenaran dalam hatinya. Taruh perkataan firman-Mu dalam hidupnya. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan singkapkan kebenaran-Mu. Biar Tuhan buat dia melihat seperti sumur di sampingnya. Hagar ternyata sudah ada sejak lama. Tuhan singkapkan kebenaran-Mu buat orang-orang yang terjerat hutang ini, sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Dan berkatin pekerjaan tangannya, sehingga dia menghasilkan berkat dan hidup dalam kelimpahan, sehingga utangnya selesai dilunaskan. Terima kasih Tuhan, berkati yang terjerat hutang. Singkapkan kebenaran-Mu supaya dia ngerti, bertindak dengan tepat seperti yang Kau mau, seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Mau berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian.
nyanyikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mendepeke nomo sandero nomo topoku ralaba tepene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebeki. Terus semekona lama tabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan.
Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi anama karepo kono mondo. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini.
sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 Bapa, dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik.
Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, oh. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu.
merasakan hadirat Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.